Rafli merasa dijauhkan dari Rasya, sementara Tamara merasa tak pernah menutup pintu buat Rafli jika ingin bertemu Rasya. Semua bisa terjadi karena setelah putusan cerai, Tamara dan Rafli sudah putus komunikasi sama sekali. Kalaupun mereka harus terus berkomunikasi, tentu itu bukan demi siapa-siapa, kecuali demi Rasya. Seluruh Indonesia juga tahu Rasya sama saya. Datang ke saya baik-baik. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan mengantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada juga yang memanas-manasi. Pemirsa, sekarang kuis Gospot berhadiah 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Hadiah dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya seperti biasa, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah. Ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Tamara Bleszynsky kurang terkesan dengan langkah Teuku Rafli yang mengadukan dirinya ke Komnas Perlindungan Anak maupun bicara lewat media. Tamara bahkan menuduh Komnas Perlindungan Anak berpihak kepada Rafli. Ari Wibowo akan menikah dengan Inge antara bulan Juli atau Agustus. Nadia Mulya sudah siap menanti kelahiran buah hatinya. Langkah Tessa di Indonesian Idol berakhir semalam. Pemirsa, Tamara Bleszynsky akhirnya mengomentari langkah mantan suaminya Tengku Rafli yang melibatkan Komnas Perlindungan Anak dan media agar bisa dipertemukan dengan Rasya. Selain kurang terkesan dengan langkah yang ditempuh Rafli, Tamara bahkan menuduh Komnas Perlindungan Anak berpihak kepada Rafli. Kenapa permasalahannya jadi begitu rumit ya? Untuk lebih jelasnya, kita saksikan saja liputannya yang berikut ini. Hatiku hancur. Langkah Teuku Rafli yang mengadu ke Komnas Perlindungan Anak nampaknya kurang mendapat respek dari Tamara Bleszynsky. Rafli mengadu ke Komnas Perlindungan Anak karena merasa sudah tertutup jalannya untuk bertemu dengan Rasya. Komnas pimpinan Kak Seto itu kemudian sudah melakukan mediasi, namun tetap menemui jalan buntu. Kesimpulan akhirnya, Tamara kurang punya itikat baik untuk menyelesaikan persoalan anak ini. Rafli bahkan sudah menimbang-nimbang untuk menempuh jalur hukum jika Tamara tak kunjung mempertemukannya dengan Rasya. Tidak saya habis pikir dan tidak masuk akal saya adalah bagaimana seorang ibu yang sudah melahirkan 12 jam mengandung anak itu selama 9 bulan, kerja banting tulang syuting dari pagi sampai malam untuk menafkahi anak itu, tiba-tiba dituntut mau dipenjara, menggunakan publik, menggunakan media untuk membuat opini negatif terhadap ibu ini. Apa iya itu adalah salah satu solusi yang terbaik? Tidak ada yang keangkatnya media ini bukan karena saya. Kalau saja Rasya itu bisa dipertemukan sama saya, nggak mungkin ada media mengekspos kayak begini. Kita datang ke sana dengan baik-baik, tapi dibilang tidak ada tanggapan baik lisan maupun tulisan, dan menggelar konferensi pers sementara kita sedang menunggu jawaban. Apa jawaban yang kita dapat? Somasi. Komnas Perlindungan Anak sudah mengajukan surat undangan sampai 5 kali dan tidak pernah mendapatkan tanggapan sama sekali. Juga melalui telepon juga tidak. Jadi akhirnya kami mencoba untuk mengupayakan melalui bantuan media untuk bisa mengajak kembali kesepakatan bahwa Mbak Tamara akan hadir menyerahkan nota kesepakatan antara Mbak Tamara dan Mas Rafli. Jadi Mas Rafli sudah mengembalikan dengan berbagai usulan baru, sementara dari Mbak Tamara belum juga. Komnas Perlindungan Anak juga mengeluarkan pernyataan tak mau terseret oleh persoalan cerai antara Tamara dan Rafli.
Mereka hanya peduli kepada nasib Rasya yang dijauhkan dari salah satu orang tuanya. Upaya Komnas Perlindungan Anak itu ditanggapi lain oleh Tamara. Saya cuma berharap Kak Seto dan Pak Sirait bersikaplah netral. Tunjukkanlah kalau lembaga ini adalah lembaga keadilan. Terutama bagi seorang ibu. Dan juga kepada media massa. Sudah cukup penderitaan saya. Setiap hari berita miring tentang saya. Tapi jangan terhadap anak saya. Jangan eksploitasi anak saya berlebihan. Anak ini masih dalam proses hukum yang harus dilindungi dari media massa yang akan membentuk opini-opini negatif yang nanti akan mempengaruhi putusan hakim. Komnas Perlindungan Anak sama sekali tidak berpihak ke manapun juga selain berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak. Jadi dalam hal ini justru demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi adik Rasya sebagai putra baik dari Mas Rafli maupun Mbak Tamara. Anak itu kan bukan benda mati. Anak itu adalah benda hidup yang harus dilindungi. Kalau mau bertemu saya bilang silakan. Tapi kalau nyarinya di Komnas Perlindungan Anak ketemunya sama Kak Seto sama Kak Sirait. Kalau nyarinya ke sekolah ketemu sama kepala sekolahnya. Kalau nyarinya di infotainment artinya mau cari publikasi. Carilah, datanglah ke saya. Saya nggak bisa telepon. Saya nggak tahu berada di mana. Dibilang di rumah mana? Karena baik orang di rumah Salihara sampai orang yang pernah bekerja sebagai susternya Rasya pun diberhentikan juga bilang sudah pindah, sudah nggak ada di situ. Dan Polres pun juga bertemu Tamara memang mengatakan sampai mereka pindah ke apartemen. hidup bersama. Pemirsa, Tamara merasa tidak pernah menghalang-halangi niat Rafli untuk bisa bertemu dengan Rasya. Tamara menganggap mantan suaminya terus-menerus bicara hak, namun melupakan kewajibannya sebagai seorang ayah. Kewajiban manakah yang dimaksud Tamara? Kewajiban menafkahikah? Lantas bagaimana Rafli bisa memenuhi kewajibannya kalau Rafli tidak tahu keberadaan anaknya? Kita lihat saja apakah Tamara dan Rafli bisa duduk bersama demi kepentingan Rasya, bukan kepentingan pribadi mereka. Dan inilah Gospot. Rafli merasa dijauhkan dari Rasya, sementara Tamara merasa tak pernah menutup pintu buat Rafli jika ingin bertemu Rasya. Semua bisa terjadi karena setelah putusan cerai, Tamara dan Rafli sudah putus komunikasi sama sekali. Kalaupun mereka harus terus berkomunikasi, tentu itu bukan demi siapa-siapa, kecuali demi Rasya. Seluruh Indonesia juga tahu Rasya sama saya. Datang ke saya baik-baik. Bicara. Jantan. Dan sebelum kita berteriak mengenai hak kita, menuntut hak kita, tidak ada salahnya kita juga tahu kewajiban kita itu apa. Yang tahu Rasya, yang bertanggung jawab atas Rasya itu saya dan Tamara. Sekarang dengan Tamara yang bersama Rasya 100% seperti ini. Oh jelas, saya tidak bisa mengasuh, kewajiban saya tidak bisa. Saya nggak minta Tamara suruh bayarin sekolahnya kok. Saya nggak suruh Tamara untuk membiayain Rasya kok. Insya Allah saya nggak takabur, saya bisa membiayai dan menghidupkan Rasya dengan baik. Saya bilang papa kamu akan datang, akan lihat. Papa kamu yang akan kesini. Dengan jantan, berbicara, dewasa, menanggalkan ego kita masing-masing. Saya ini perempuan, saya yang melahirkan. Laki-laki dong yang datang kepada saya. Saya tahu gimana Tamara mengandung, gimana Tamara 12 jam melahirkan. Saya juga ada di samping gitu. Tapi bukan berarti bisa bertindak seperti ini gitu. Ada banyak Tamara dan Rafli lain di luar sana. Mereka adalah orang tua yang bercerai namun gagap ketika harus bekerja sama dalam pengasuhan anak. Seperti orang bilang, ada bekas suami dan ada bekas istri. Namun tak boleh ada bekas anak. Kasus-kasus semacam ini menggunung di meja Komnas Perlindungan Anak. Kak Seto menjamin bahwa lembaga yang dipimpinnya sangat independen. Kalau ada keberpihakan, semata-mata hanya berpihak kepada anak.
Kak Seto berharap baik Rafli maupun Tamara harus mengesampingkan ego masing-masing jika ingin Rasya tumbuh tanpa kehilangan salah satu figur orang tuanya. Kalau memang Mbak Tamara mengatakan bahwa tidak ada masalah, marilah semua kita buat mudah. Marilah dengan segala nanti Komnas memohon Mbak Tamara bisa bekerja sama kembali dengan Komnas yang sudah pernah datang dan datang lagi.